Ayah, kita mau kemana? Banjaran. Hah? Banjaran. Penjaran. Gunung Tilu. Mau ngapain? Kawasan Gunung Tilu. Mau menemukan petani hutan. Budi, gimana tentang perjalanan kita kali ini? Harusnya menarik sih. Menarik. Menarik. Yang bikin menariknya? Apa ya? Mungkin karena suasana di sananya juga ini bakal apa ya? Bakal haridang mungkin ya. Persiapan amunisi. Mandi tacan 10 Oktober 2002 hiji tujuh persiapan atau trekking ke kebutuhan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Yaya Cahyadi. Saat ini saya sebagai alumni dari Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Tujuan awal mula keinginan untuk meneliti rangkong di kawasan hutan Gunung Tilu, kawasan yang berbasis lindung di bawah naungan KPH Kuningan, Region 3 Jawa Barat. Pada saat itu sebelumnya saya pernah PKL di Kalimantan Tengah, tepatnya kawasan Barito Utara. Jadi di sana terdapat penampakan yang dimana burung jenis ini burung terbesar. Yang pertama itu di Indonesia, 13 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Sebarannya meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, kemudian Irian Jaya. 2 jenis diantaranya terdapat di Pulau Jawa dan tepatnya di Kabupaten Kuningan, ujung timur Kabupaten Kuningan. Terus dasar-dasar yang menjadi tujuan saya ke sana yaitu rangkong sebagai petani hutan. Disebut petani hutan karena rangkong penyebarannya itu dari lereng jangkauan jalur jelajah dari lereng satu ke lereng lain itu lebih dari 3 km. Sementara satwa-satwa lain semacam dengan lingkungan di sana, ratu fabicaler ataupun jelarang, kemudian burung-burung kecil, burung-burung seukuran merpati jenis punai seperti itu, dia tidak kuat untuk membawa biji-biji dari lereng satu ke lereng yang lain. Itu yang menjadi unik. Ya udah kalau iya sok tapi gue kayu aja deh, tapi muter biasanya sok di upami di saung suka tinggalin pemain ayam gitu tuh. Nah cara aku mau cuman emang gitu tersering tuh. Kalau pukul kan setiap hari siang kita pasti ayam. Nggak suara lagi pan, iya Andaruan. pan ayam julang, ayam rangkong, ya. Ayam julang mah nu, iya nah, anggur koneng. Tapi selaras nama masih keluarga, masih penghuni, Ya masa jenis lah ya. masih keluarga benten jenis. Aya anu rangkongna disebutna julang emas, aya disebutna rangkong badak. Paminten rangkong badak mah anu aya Culanya. Oke itu ayam culaan kita. Aya nu nyareos cula, aya nu nyareos balin. Teh teas kami di pasar gelapanya anu namina rangkong teh emang kepalana eta teh jadi bahan komersil.
sundap-sunduk gitu ngalah kayu naon gitu. Biasanya mah terus sana tukang toko di mana biara bae mah gitu dah sering itu biara radi tadi nah, soalnya kena manuk sama ikan asin. Terus mah SMS tadi teh. Tidak dangdang teh. Nggak gaya. Mending teh nak kieu ya, Pak. Muhun alami. kalau murah dia mah kurang sama nyenak deui di rontok. Di hari kedua, hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, ini hari kedua. Di hari kemarin, hari pertama itu terdapat kenampakan perjumpaan jenis rangkong di mana teridentifikasi jenis julang emas ya, karena pada saat perjumpaan itu menuju ke waktu-waktu maghrib jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan ini kita serahkan ini salah satu indikator ya di sekitar kawasan pemukiman dapat makanan. Jadi untuk salah satu indikator burung-burung kecil dimakan. Murbei Arben. Murbei. Tapi buat vitamin C di pagi hari cocok. Terdapat kotoran dari luwak ya, kurang lebih sejenis luwak. Dia sudah mulai berkecambah, mulai keluar akar. Ini salah satu indikator kita bahwa hewan juga menebar benih, sangat berpengaruh di ekosistem alam. Menebar benih dari kopi-kopi yang ditanam oleh masyarakat di dataran rendah sekitaran kawasan Bukit Pembarisan ini, kawasan hutan Gunung Kidul. Kita menemukan tanaman yang di dalamnya itu ada dua tetes air, lumayan untuk mengisi dahaga. Kita masukkan dulu. Ini dari bunganya bisa langsung diminum. Lumayan, setetes dua tetes. Kalau masyarakat kita, jenis daun poh-pohan bisa dikonsumsi untuk lalapan. Kalau di rumah makan ala Sunda ini didapat di sekitaran rumpun bambu tali, dan tepatnya ini di perbatasan Kabupaten Cilacap dan Brebes.
Nami abdi Ukun, tanggal lahir 9 bulan 9 tahun 1984. Kemudian di SD di dia, SMP mah di Ciamis. Keluar dari pondok pesantren itu 2005. Terus kemudian menikah 2006. Abdi di tadi pasien amanah ku Abah Lurah kanggo ngurus orang kali di dia. Maka 2006 Abdi mendirikan madrasah. Seiring berjalannya waktu, madrasah terus berjalan. Nah, 2006 itu madrasah. Kemudian 2016 mendirikan Taman Baca Naga Banjaran. Kemudian 2019 itu melegalitaskan yayasan namanya Yayasan Cahaya Santri Banjaran. Kemudian 2020 bergerak di bidang pendidikan PAUD. Nanu aya di dia. Segala tingkah laku, perilaku orang umur nu dipasihkeun ku Tuhan pemilik alam ieu sadayana tercatat. Salah satu kebaikan dina hadis Nabi adalah kita menanam pohon. Nah, kita tidak menanam pohon, tapi kita melestarikan rangkong. Misalkan kita meneliti rangkong bisa memang membudidayakan dan mengembang biakan rangkong. Jadi saya sebut kita itu sudah menanam pohon karena mereka kan menyebarkan pohon. Itu kebaikan bakal kacana ku urang. Maka nya kanggo diri abdinya gerak langkah orang mengurus alam itu harus sejalan sareng tuntunan anu dikedahkeun ku Tuhan pencipta alam. Amun ayeuna orang ngurus alam unggul, alam teu diurus ku urang ya tetap mengobservasi sendiri. Tapi lamun orang teu memikirkan bahwa nanti setelah kehidupan di alam ini ada alam lain, orang bakal wani ninggalkeun parentah nu boga alam. Amanat abdi kanggo generasi salajengna. Allah nyiptakeun manusia itu kan khalifah fil ard. Artinya pengurus di bumi ya. Sebab moal aya makhluk yang lain anu bisa ngurus bumi ieu kecuali manusia. Maka jagalah alam, alam akan menjagamu. Suburkanlah alam, alam akan memberikan segalanya untukmu. Kemudian ayat amanat kolot baheula gini, gunung kayuan, gawir awian, legok balongan. Ieu salah satu amanah anu luar biasa upami ku urang diamalkeun. Urang moal kakirangan gitu. Selamat telah melakukan penelitian di Dusun Banjaran ini. Mari kita sama-sama jaga khususnya Dusun Banjaran ya, gitu. Umumnya seluruh wilayah hutan aya di Indonesia, karena lamun hutan rusaknya manusia balangsak gitu. Hutan rusak manusia balangsak. Selanjutnya lanjutkan karya ini, lanjutkan apa yang menjadi jalan seikhlas burung rangkong menyebarkan binih-binih di hutan. Dia tidak meminta imbalan, tetapi ketika itu mereka kerjakan, hidup mereka pun mendapatkan kecukupan. Tapi pada ujungnya manusia oge ngaruksak tetangkalanana, ngaruksak habitatna, membunuh indukna sehingga anaknya pun mati, padahal mereka masih butuh makanan. Maka nikmati alam, kemudian jaga alam, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita ingin. Jadi kembalikan apa pada awal, hutan rusak, manusia balangsak.
gerak. Kanan. Kita makan di makan mau. Ya gerak. Jalan di tempat gerak. Perjalanan di 5 hari ini bagi saya pribadi dan rekan-rekan saya ikut serta dalam perjalanan ini sangat berkesan. Bukan lagi saat perjalanan, pada saat awal di rumah menentukan konsep dan menentukan nanti di lapangan akan seperti apa. Dimana ini atas dasar pribadi menjadi tanggung jawab saya ketika setelah melakukan yang namanya wajib dari akademisi, menyelesaikan sebuah misi skripsi, dan setelah skripsi saya balik lagi karena untuk sebuah pengabdian terhadap alam, dimana di perjalanan ketersediaan pakan khususnya rangkong, julang emas, satu famili tersebut, famili hornbill, sangat melimpah ruah di sini karena masyarakatnya mungkin mengambil ketersediaan sumber daya alam seperlunya dan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih daripada itu. Kemudian dari konsep-konsep yang dilalui di ekosistem alami, satwa juga berperan, sangat berperan guna kelangsungan perkembangbiakan, di mana dari biji dia dibawa oleh beberapa jenis satwa, mulai dari jelarang, kemudian burung-burung kecil, kemudian lebih besarnya itu si petani hutan atau rangkong, sangat berperan aktif dalam penyebar luasan benih-benih tadi, benih-benih pohon, benih-benih kehidupan, dan angin pun ikut serta dalam keberlangsungan untuk menyebar luaskan, di mana spora-spora kecil dari jenis-jenis anggrek dihembuskan dari pegunungan paling ketinggian atas, kemudian ya seperti sekarang angin berhembus menghembuskan spora-spora kecil, benih-benih daripada anggrek nempel di pepohonan yang lain, dan seperti itu siklus kehidupan di alam liar, siklus kehidupan di alam yang mana tanpa ada keberlangsungan, tanpa ada bantuan dari manusia pun, yang namanya alam bisa ikut mengkonservasi dirinya sendiri. Konservasi di sini sebetulnya bukan untuk kita, bukan dari kita sebagai manusia terhadap alam. Sebetulnya kita yang mencontoh alam, makna-makna intisari daripada asas konservasi tersebut, di mana asas konservasi meliputi pertama pengawetan, kedua pemeliharaan, dan lain-lain. Itu di akhir ada pemanfaatan. Itu sebetulnya masyarakat sendiri, manusia sendiri yang memanfaatkan, bukan konsep-konsep itu yang terus terjadi. Kesan-kesan saya di perjalanan ini banyak makna, banyak arti, karena perjalanan di sini bukan saja perjalanan tubuh yang harus meniti, beranjak, melangkah lebih dari biasanya, melihat keindahan alam, melihat keindahan pencipta dan ciptaannya. Mungkin rekan kita bisa menyampaikan perjalanan di 5 hari ini seperti apa? Di perjalanan 5 hari ini lumayan ekstra capek, tapi memuaskan, banyak juga pelajaran. sedikit
pelajaran salah satunya untuk diri saya sendiri. Tradisi, kebudayaan, dan alam itu saling berkaitan. Untuk kelestarian alam, salah satunya juga perlu tradisi dan kebudayaan untuk saling berhubungan. Mungkin seperti itu saja, sedikit. Kalau diutarakan mungkin wah, sangat luar biasa untuk diri saya sendiri, untuk pelajaran diri saya dan kedepannya. Mungkin untuk lebih mencintai alam, menghargai manusia, menghargai semuanya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ikut serta membantu dalam perjalanan 5 hari ini, di mana 5 hari ini sangat berkesan bagi diri saya pribadi dan rekan-rekan semuanya. Mungkin kita ada salam penutup ya. Kita ambil salam penutup tersebut dari saudara kita yang menjauh di sana sebelah utara ya, dari Pulau Jawa. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adil Tatalino Bacuramin Kasaruga Kasaruga Basengat Kajubata. Basengat Kajubata Kabeh pun Rahayu.